Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Riani Putri. Saya dari kelas K2 Manajemen Non-Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana materi pertemuan ke-12, yaitu tentang table manner atau etika di tempat makan. Nah, table manner ini merupakan tata cara atau etika seseorang dalam berperilaku saat menyantap makanan, baik di hotel ataupun di restoran berbintang. Table manner ini sifatnya bisa dilatih. Ada banyak sekali materi table manner, baik dalam bentuk buku ataupun soft copy yang dapat dipelajari, sehingga bisa kita untuk menerapkan dengan baik dan benar. Walaupun pada dasarnya sama, tetapi mungkin ada sedikit perbedaan dalam penerapan table manner orang Indonesia dan table manner dengan standar internasional. Nah, di sini ada pengertian dari table manner. Table manner yaitu tata cara makan, mulai dari duduk, penggunaan alat makan, hingga etika yang harus dilakukan oleh seseorang saat menghadiri sebuah jamuan resmi. Nah, etika di sini tidak hanya sebelum menyantap makanan, tetapi juga saat makan sampai acara selesai. Nah, adapun beberapa momen khusus table manner seperti jamuan tamu khusus dari pejabat pemerintah, kerajaan, hingga rekan bisnis. Maka dari itulah, orang yang memahami etika table manner berarti dia sudah menguasai kemampuan sosialisasi, karena etika tersebut dianggap mewakili norma sosial. Nah, apalagi untuk para kalangan kerajaan, pejabat ataupun petinggi negara maupun orang-orang dengan strata sosial tinggi. Table manner yaitu salah satu hal yang wajib untuk dikuasai. Ketika kemampuan table manner ditunjukkan, maka bukan tidak mungkin semakin disegani dan menambah penilaian kita di mata orang. Nah, di sini juga ada pengertian table manner menurut para ahli, yaitu menurut Sukresno pada tahun 2005, table manner adalah suatu aturan tersendiri dalam sebuah jamuan makan yang terdiri dari beberapa tahap menu yang dihidangkan bergantian dari mulai makanan pembuka atau appetizer sampai pada tahap makanan penutup atau disebut dessert. Nah, di sini juga ada sejarah tentang table manner, yaitu dahulu sebelum abad ke-15, orang-orang di Prancis ini punya kebiasaan mengkonsumsi makan daging yang tersaji di meja makan, tetapi langsung disantap menggunakan tangan sehingga dianggap kurang higienis. Nah, melihat hal tersebut, Catherine de Medici, sang ratu Prancis, terbesit ide untuk merubah kebiasaan masyarakat agar lebih baik lagi. Hingga kemudian di abad ke-15, barulah masyarakat Prancis lebih higienis dan elegan dalam menyantap daging maupun makanan lainnya di atas meja. Ada yang menyebutkan juga jika table manner yaitu baru populer di abad ke-17, tetapi ada juga versi lain, yaitu di abad ke-18. Istilah table manner semakin populer dan berkembang di Prancis. Sang ratu juga yang mengajarkan penerapan tangan kanan memegang pisau dan tangan kiri menyuap makanan dengan garpu. Lalu berikutnya ini ada manfaat fungsi dari table manner. Nah, apabila seseorang menerapkan table manner dalam menghadiri jamuan makan, tentu saja ada beberapa fungsi atau manfaat yang didapatkan dari table manner itu sendiri. Adapun fungsi yang dari table manner ini yaitu yang pertama, untuk memudahkan penyesuaian diri. Nah, dalam aturan table manner, etika makan harus menggunakan peralatan makan seperti sendok, garpu, dan pisau. Sebagai orang Indonesia yang lebih suka menggunakan tangan, mungkin harus sedikit menyesuaikan diri dengan hal tersebut. Tapi dengan menguasai table manner, maka kita bisa lebih mudah dalam menyesuaikan diri, khususnya dalam cara makan dan jenis makanan apa saja yang kita makan sehingga bisa terlihat lebih sopan saat acara jamuan. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, dengan mengetahui ilmu seputar table manner atau tata cara makan di meja makan, tentunya bisa meningkatkan diri seseorang saat menghadiri jamuan makan atau fine dining. Nah, kita tidak lagi kikuk atau awam dengan cara makan dengan penggunaan peralatan yang ada. Sebab apabila kita tidak mengerti aturan table manner saat menghadiri acara, maka orang yang mengundang kita ke jamuan makan bisa ilfeel
atau sikap dan perilaku kita di meja makan. Itu bisa membuat orang merasa ilfeel ya atas sikap kita di meja makan itu. Lalu mengenal sopan santun. Nah, fungsi utama dari table manner itu memang untuk mengajarkan sopan santun, khususnya saat makan di meja makan. Dengan adanya standar yang dibuat, maka itu bisa menjadi acuan kita untuk bisa lebih sopan ketika makan dan santun ketika bercengkerama di meja makan. Karena kita tahu bahwa sopan santun itu harus bisa diterapkan kapan saja dan di mana saja, termasuk saat di meja makan. Nah, manfaat yang berikutnya yaitu untuk mengenal budaya barat. Aturan table manner ini memang berasal dari budaya barat seperti Amerika dan Prancis. Nah, sebagai orang Indonesia, tentu cara makan kita berbeda. Namun, dengan adanya aturan tersebut, pastinya kita bisa mengenal dan belajar tata cara makan yang baik dan benar seperti apa. Lalu di sini juga akan saya jelaskan macam-macam peralatan dari table manner. Nah, mungkin banyak yang bertanya, apa aja sih yang diperlukan jika kita melaksanakan table manner? Ada beberapa peralatan makan yang biasanya sudah ditata sedemikian rupa saat momen table manner berlangsung. Karena, sekali lagi, table manner perlu dipelajari dengan baik agar terbiasa dan mudah dilakukan. Lalu berikutnya ada beberapa peralatan yang diperlukan pada saat table manner. Yang pertama ada serbet, lalu ada pisau dan garpu, lalu ada sendok dan garpu, dan juga ada chinaware. Nah, chinaware itu apa sih? Yaitu peralatan barang yang mudah pecah atau belah, misalnya kayak cangkir, piring, maupun mangkuk yang berbahan dari keramik yang mengkilap. Nah, berikutnya tata cara dan etika makan. Nah, meskipun tata cara makan kita berbeda-beda, tetapi pada saat table manner ada standar yang harus kita jadikan patokan ya, yaitu misalkan posisi ketika duduk di kursi yang sudah disediakan. Usahakan tubuh dalam posisi tegak, jangan bersandar dan membungkuk. Lalu pegang pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Lalu ketika makan dimulai, kedua siku tangan tidak boleh menyentuh permukaan meja. Jadi posisi siku sedikit menggantung di udara. Nah, ambil sedikit makanan untuk menyicipnya terlebih dahulu sebelum memberi tambahan bumbu. Karena ketika kita memberikan bumbu sebelum mencicipinya, itu berarti sebuah penghinaan untuk seorang chef. Nah, lalu saat mengunyah makanan, posisi mulut harus tetap tertutup, jangan sampai bersuara. Lalu, ketika diajak berbicara, bicaralah saat kita selesai mengunyah makanan. Dan ketika sudah selesai, lalu katakan perlahan, tetapi pengucapannya harus dengan jelas. Dan berikutnya, jika kita sedang bersin atau batuk, kita harus menggunakan serbet yang sudah disediakan untuk menutup mulut dan hidung. Lalu, jika kita ingin membersihkan sisa makanan di mulut, seperti makanan yang mungkin menyangkut di sela-sela gigi, nah itu tutuplah mulut dengan tangan atau serbet. Lalu, letakkan peralatan makan dengan cara dibalik dan menyilang seperti huruf X. Baik, sekian materi tentang table manner yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.